Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di ruang virtual YouTube kali ini. Minggu lalu kita telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, peranan, dan tugas kepemimpinan. Sebelum kita membahas ini, ada beberapa karakteristik yang perlu kita yakini, perlu kita pahami. Karakteristik ini bisa kita lihat minimal dari 3 hal. Dalam beberapa sumber ataupun jurnal, karakteristik ini telah dijelaskan sedemikian rupa oleh Stephen Oholik di dalam bukunya. Karakteristik tersebut yang pertama yaitu orang yang selalu mau untuk belajar seumur hidup. Yang artinya semua orang mereka tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena dunia ini, hidup ini akan terus berubah. Dan yang tidak akan berubah itu ya perubahan itu sendiri. Manusia atau pemimpin dalam karakteristik ini cenderung merasa tidak cukup dan akan terus menambah dan menyempurnakan diri ataupun pengetahuannya. Dan untuk kita, untuk saya ataupun Anda yang masih kuliah saat ini, hendaknya kita menanamkan karakteristik ini di dalam diri. Karena pada dasarnya setiap kita akan belajar dimanapun kita berada. Dan pada kondisi apapun, baik kondisi kita seperti biasa, COVID pada tahun-tahun lalu, dan kondisi-kondisi lainnya. Dimanapun tempatnya, yang namanya belajar tidak akan berhenti. Karakteristik kedua yaitu karakteristik di mana berorientasi kepada layanan dan pelayanan. Di sini mungkin karakteristik ini sering hilang bagi para pemimpin, baik pemimpin di sekolah ataupun pemimpin di kampus. Pemimpin itu bukanlah bos, bukan hanya memegang peranan sebagai seorang pemegang kekuasaan dan bisa seenaknya saja. Melainkan pemimpin itu adalah pelayanan, yang mana ia sedemikian rupa menunjukkan kepada kita sebagai seorang pemimpin akan memberikan yang terbaik kepada bawahannya, kepada orang-orang di sekitarnya, agar orang yang dipimpinnya tersebut mau mendengarkan perintahnya, mau mengikuti apa yang ia inginkan, yang tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik di mana pemimpin tersebut bisa membawa energi positif bagi lingkungannya, bagi lembaganya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa positif? Karena pemimpin ini ditiru, dicontoh, dan pada prinsipnya pemimpin tersebut menjadi seorang model yang dapat ditiru oleh orang lain. Perbuatannya, tindakannya, kata-katanya akan dicontoh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, fungsi kepemimpinan mempunyai 2 aspek yang utama. Yang pertama yaitu fungsi administrasi, di mana pemimpin itu sahabat. Seharusnya ia mampu untuk membuat formulasi, mampu membuat berbagai aturan, kebijakan, dan
memberikan fasilitas untuk kebijakan yang ia buat tersebut. Dibuat kebijakan dan diberikannya fasilitas itu tentunya untuk orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, yang mana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan di dalam sebuah organisasi. Dan fungsi ataupun aspek yang kedua yaitu fungsi manajemen puncak. Fungsi di sini yaitu fungsi berdasarkan kekuasaan, yang mana meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. 3 hal ini juga terdapat 4 hal utama yang membahasnya, di mana terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yang mungkin bisa disebut sebagai POAK. Di dalam fungsi ini, bagaimana seorang pemimpin merencanakan, bagaimana seorang pemimpin mengorganisasikan, bagaimana seorang pemimpin menggerakkan, dan bagaimana seorang pemimpin mempunyai kewajiban, tanggung jawab untuk mengawasi, untuk mengontrol semua kegiatan di dalam organisasi agar sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jika kita lihat dari berbagai jurnal lainnya, dapat kita identifikasi ada beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi instruktif dan fungsi konsultatif, di mana 2 fungsi ini adalah digunakan sebagai sumber, digunakan sebagai tempat berkonsultasi. Dan ada lagi 2 fungsi lainnya, yaitu fungsi partisipatif dan fungsi delegatif. Fungsi ini termasuk dengan perencanaan atau pengendalian. Hampir sama dengan manajemen puncak tadi, tetapi ini kaitannya lebih besar, lebih luas dengan fungsi manajemen. Dan jika kita lihat, fungsi kepemimpinan ini bersifat hakiki, di mana seorang pemimpin yang menentukan mau dibawa kemana organisasi ini. Dan jika kita lihat dari kepemimpinan yang bersifat hakiki ini, maka pemimpin itu menjadi seorang wakil, seorang juru bicara, yang mana ia berhubungan dengan pihak-pihak lainnya. Di sini pemimpin itu juga sebagai komunikator yang efektif, sebagai integrator yang bersifat rasional, objektif, dan netral. Masih bersama saya, Fioni Dwi Arfa, dan melanjutkan materi yang kali ini akan dibahas. Mungkin sekarang kita akan membahas mengenai apa yang perlu kita lihat dalam kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa yang perlu kita lihat di dalam sebuah kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu adalah menjadi seorang pemimpin seyogyanya. Berarti kita membantu masyarakat menetapkan sebuah tujuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka kita membantu menetapkan tujuan pendidikan. Apa kegiatan yang harus kita lakukan untuk membantu masyarakat, guru, siswa, dan semuanya? Misalnya, kita mencari penjelasan mengenai nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam sebuah lembaga pendidikan. Lalu kita mencari dasar yang jelas, kuat, dan rasional, yang mana dasar ini digunakan untuk kesepakatan, tujuan, dan mencapai bagaimana kita cara mencapainya. Serta di sini kita juga akan mencari dasar yang bersifat rasional, yang dimana ini berkaitan dengan persamaan persepsi tentang peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga ada
peranan pemimpin di sini yaitu menyusun organisasi pendidikan menjadi organisasi yang produktif, di mana ia bekerja sama untuk menyelesaikan organisasi tersebut agar bisa menjadi produktif dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya ada memperlancar kegiatan proses pembelajaran sehingga efektif untuk mencapai tujuannya. Di mana di sini macam-macam tugas yang akan dilakukan atau akan berkembang, seperti memberikan perbaikan untuk sebuah lembaga pendidikan, di mana kemudian memberikan penjelasan, penerimaan tujuan, serta menyusun konsep pendidikan tersebut untuk mencapai perubahan yang baik. Dan di sini juga ada tentang iklim pengembangan ataupun kesempatan untuk tumbuhnya suatu organisasi. Kondisi yang mungkin akan harus berkembang secara profesional yaitu guru-guru tersebut harus bisa merasakan suasana di sekolah yang memungkinkan adanya kreativitas. Jika kita sudah merasakan bahwa sekolah itu milik kita, tentunya akan menimbulkan sifat memiliki yang sangat tinggi, sehingga produktivitas daya pikir kita hanya untuk sekolah tersebut. Dan yang terakhir ada memberikan sumber dalam sekolah ataupun lembaga pendidikan, termasuk di kampus. Adanya potensi, adanya manfaat, di mana potensi dan manfaat ini akan berguna untuk penyempurnaan pendidikan. Sudah sampai di ujung video kita pada kali ini, pembahasan kita kali ini. Ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan di sini. Ada 3 peran kepemimpinan, yang mana ini dijelaskan oleh Harry Manberg, di mana dia mengatakan bahwa yang pertama yaitu peran yang perhubungannya dengan perorangan, yaitu bagaimana ia berkomunikasi dengan lembaga lainnya, bagaimana pemimpin tersebut bisa dicontoh, dan membangun hubungan dengan atasan ataupun bawahannya, dan membangun hubungan dengan kelompok tertentu, di mana ia menjadi seorang pelatih, mentor, tempat konsultasi untuk siapapun yang ingin atau siapapun yang mau menyempurnakan diri, serta bisa mengembangkan skill yang baik untuk lembaganya. Dan yang kedua di sini adanya peran informal. Di sini mungkin seorang pemimpin menjadi monitor sebagai penyebar informasi bahwa pimpinan atau kepala sekolah ataupun rektor akan menjadi juru bicara dalam lembaga yang dia pimpin. Dan yang terakhir ada yaitu fungsi kepemimpinan sebagai tombol keputusan. Di sini mungkin kita menyebutnya sebagai leadership is decision making. Maka orang yang sulit untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan waktu yang cepat, matang, dan efek yang akan diberikan kepada organisasi tersebut. Pengambilan keputusan ini berarti pengusahaan penanganan suatu gangguan yang terjadi di dalam sebuah lembaga. Berarti di sini seorang pemimpin bertugas untuk mengambil suatu keputusan yang baik bagi lembaganya ataupun organisasi yang ia pimpin. Baiklah semuanya, mungkin materi-materi tadi sudah menyangkut beberapa hal seperti yang saya jelaskan di awal mengenai fungsi, peranan, ataupun tugas kepemimpinan. Sekian dari saya, jumpa lagi minggu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.